Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang parents semua. Selamat datang kembali di podcast Gensa Edu Talk. Apa kabar nih parents semua? Semoga parents semua dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia hari ini. Terima kasih parents yang sudah mulai standby untuk nonton podcast pada siang hari ini. Hari ini kita sudah ada di episode ke-7 nih dari Gensa Edu Talk, dan judul dari episode 7 ini adalah usia berapa anak dikatakan terlambat bicara. Parents wajib tahu dan waspadai gejala ini. Oke, sebelum kita menjelajahi tema penting podcast hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Oktariana Hanggoro Putri MPC Psikolog sebagai host yang akan memandu podcast hari ini. Dan hari ini narasumber kita yaitu Ibu Adila Lutfia, STRKes. Beliau adalah terapis wicara Gensa Kids. Selamat siang Bu Dila. Selamat siang Bu Okta. Ya. Gimana kabarnya Bu Dila? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang hari ini? Sudah. Hari ini semangat dong ya mau Ya, berbagi semangat sama dong. parents Oke. semua. Oke. Senang sekali parents hari ini kita bisa ngobrol sama terapis wicara kita, karena sebenarnya Bu Dila ini jadwalnya padat sekali nih. Terapi di Gensa Kids, dan alhamdulillah kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu keterlambatan bicara. Oke. Berbicara keterampilan bicara gitu ya pada anak pasti menjadi salah satu milestone yang paling dinanti orang tua. Pasti rasanya luar biasa ketika pertama kali mendengar anak memanggil mama, papa gitu ya. Tapi gimana ya kalau pada saat usia tertentu anak masih belum bisa menunjukkan perkembangan bicara. Nah, mari kita mulai obrolan dengan Bu Dila. Halo Bu Dila. Ya. Sebelum kita ngomongin keterlambatan bicara nih Bu Dila, boleh dijelasin nggak tahapan perkembangan bicara anak itu seperti apa? Mulai mungkin muncul satu kata dan seterusnya gitu. Oke. Karena apa ya? Pasti kan pengen ya anak tuh bisa berbicara seperti itu. Dan parents silahkan dicatat nih ya. Jadi seperti apa Bu Dila, silahkan. Oke, baik Bu Okta, saya jawab. Dari usia 0 sampai 3 bulan itu udah mulai pengenalan suara. Oke. Seperti tangisan atau gumaman juga. Kemudian reaksi terhadap suara. Nah, itu terhadap suara itu seperti menoleh ketika mendengar suara. Nah, itu. Terus kemudian di usia 6 bulan. Di usia 6 bulan ini bayi mulai melakukan suara babbling seperti baba-baba, papa-papa, mama-mama. Kemudian meniru suara. Nah, untuk meniru suara ini biasanya terbentuk kata yang belum bermakna. Jadi udah mulai merespon. Nah, itu. Jadi untuk kemudian di usia 12 bulan atau 1 tahun. Di usia 1 tahun ini bayi mulai mengucapkan kata pertama yaitu mama, papa, kemudian dada juga bisa. Kemudian untuk memperhatikan ketika diajak ngobrol. Nah, itu. Jadi udah mulai tersenyum ketika diajak ngobrol itu juga. Kemudian di usia 18 bulan. Di usia 18 bulan ini anak dapat memproduksi sampai 25 kosakata. Nah, itu. Tapi untuk pengucapannya masih belum jelas gitu. 18 bulan. Kemudian untuk pemahaman yang lebih baik. Jadi sudah merespon permintaan yang lebih kompleks seperti ambil bola itu sudah bisa gitu. Kemudian di usia 2 tahun, ini sudah memiliki 50 kosakata. Dan bisa menggabungkan 2 kata, misal ambil itu atau mau makan atau mau susu itu. Kemudian di usia 3 tahun, juga anak mulai menggunakan kalimat sampai 3 sampai 4 kata. Nah, itu dia lebih panjang itu hanya. Kemudian untuk udah mulai bertanya, jadi apa itu? Jadi kalau misalkan di sekitarnya itu ada misal buah-buahan atau apa, langsung nanya apa itu. Nah, itu. Kemudian di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun ini anak biasanya udah mulai 4 sampai 5 kata juga. Bahkan ketika dianya kalau misalkan kosakatanya itu sampai 1000 kata. Jadi 4 sampai 5 kata itu dalam satu kalimatnya. Gitu. Jadi lebih panjang. Kemudian sudah mulai bercerita ketika dianya dengan pengalaman juga. Tuh. Kemudian sering bertanya juga. Nah, udah mulai sering bertanya. Nah, itu. Kemudian di usia 5 tahun. Di usia 5 tahun ini 5 sampai 6 kata. Jadi dalam satu kalimatnya gitu. Kemudian sudah menyebutkan
benda-benda yang di sekitar, entah itu yang apa yang dia lihat atau objek yang dia lihat juga gitu. Kemudian lebih bercerita juga, jadi udah mulai bercerita dengan makna atau ketika itu dianya berceritanya dengan waktu, jadi kejadiannya itu, misal tadi pagi udah bisa gitu. Oke, itu Bokta. Oke. Jadi tadi yang paling krusial itu tadi disebutkan usia 12 Iya. bulan itu ya udah mulai ada kata. Iya, udah gitu. mulai ada kata, satu kata, udah bisa langsung ngomong, mama, papa, itu udah bisa gitu. Oke, ini pertanyaan juga Bu Dila. Tadi saya ngehnya adalah, ini kan tadi tahapan perkembangan bicara, tapi kan saya lihat bahwa perkembangan bicara itu ternyata bukan cuman sekedar dia bisa mengucap kata, tapi juga bagaimana dia merespon, melihat seperti itu. Nah, itu memang sebenarnya itu masuk dalam kemampuan atau keterampilan bicara juga ya, Bu? Iya, jadi masuk juga di situ. Jadi kalau misalkan merespon, ketika anak itu belum respon, juga nanti kesusahan ketika dianya untuk meniru atau ketika dianya untuk mengucap, gitu, untuk mengucapkan juga. Nah, itu parents berarti di usia 0 sampai 3 bulan aja tadi kita lihat bahwa di usia 0 sampai 3 bulan aja kita tadi sudah ngeh dari Bu Dila bahwa dia menoleh ketika ada keringat. Artinya itu kan bagaimana dia merespon gitu kan. Nah, jadi itu merespon ternyata masuk dalam keterampilan bicara. Jadi itu dasarnya ya Bu Dila? Iya, jadi dasar dulu gitu. Nah, itu parents ternyata dasarnya dari keterampilan bicara itu dimulai dari responnya dia ketika mendengar suara, mendengar kata dari kita gitu ya Bu Dila. Oke. Sekarang masuk ke langsung keterlambatan bicara nih Bu Dila. Ini kan banyak sekali ya kasus-kasus yang memang datang untuk di Gensakits gitu, keluhannya keterlambatan bicara dan lain sebagainya. Dari apa yang sudah dijelaskan sama Bu Dila tahapan perkembangan itu, lalu kalau misalkan udah dikatakan, oh ini terlambat bicara, itu tandanya tuh seperti apa sih Bu Dila? Oke, jadi memang tanda-tanda untuk keterlambatan bicara itu banyak sekali. Jadi beberapa juga ya. Jadi yang pertama itu anak tidak menoleh ketika namanya dipanggil. Kalau misalkan dipanggil kok nggak menoleh nih, nah kita harus waspadai gitu. Nah, karena respon tadi. Iya, oke. Terus kemudian yang kedua itu tidak ada babbling atau ocehan seperti mama-mama, papa-papa di usia 6 bulan. Nah, ketika di usia 6 bulan kan seharusnya udah mulai ocehan atau babbling. Kok ini tidak ada ya? Nah, itu juga harus diwaspadai juga gitu. Kemudian yang ketiga itu anak tidak menunjuk dengan jari di usia 12 bulan. Di usia 12 bulan seharusnya udah menunjuk. Oh, tuh ini itu. Nah, itu udah mulai. Tapi kok ini kok nggak ada? Hanya cuma ngerengek atau cuma tangisan aja. Nah, itu. Kemudian anak tidak tampak ekspresif seperti jarang tersenyum, tidak tertawa di usia 12 bulan. Nah, itu juga harus diwaspadai juga gitu. Kemudian hilangnya kemampuan bahasa yang sebelumnya anak sudah bisa, kemudian hilang. Nah, seperti sebelumnya sudah bisa mamah, terus kemudian hilang. Nah, itu juga bisa juga. Berarti ada beberapa hal tadi ya Bu Dila. Yang pertama soal responnya. Iya, responnya itu yang pertama. Nah, itu terus kemudian tidak babbling. Iya, tidak babbling juga gitu. Jadi itu parents ya, kita coba amati nih bagi anak-anak parents semua yang mungkin di tahap waktunya ini sekarang udah waktunya bicara nih, tapi kok belum ada. Nah, itu waspada sekali nih dari Bu Dila ya untuk tanda-tanda dari keterlambatan bicara. Terus apa gitu Bu, faktornya apa ya, kenapa kok anak akhirnya bisa ada keterlambatan bicara gitu? Untuk faktornya itu juga ada beberapa juga. Jadi yang pertama itu dari faktor genetik. Nah, untuk faktor genetik itu riwayat keluarga. Jadi beberapa anak itu mungkin memiliki keterlambatan bicara karena faktor genetik mempengaruhi ya kemampuan bahasa tadi gitu. Terus kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan itu juga ada beberapa juga. Jadi stimulasi bahasa yang terbatas itu seperti anak yang jarang diajak berbicara. Nah, itu. Jadi
cuma diem aja ketika diajak berbicara. Nah, kemudian yang kedua itu penggunaan gadget atau TV. Oke. Nah, ini jadi banyak sekali ya parents ya. Jadi banyaknya terpapar HP. Jadi hanya cuma instan aja, itu tidak ada kontak mata atau komunikasi. Gitu. Terus kemudian untuk kurangnya interaksi sosial. Nah, ini anak lebih sering bermain sendiri dan berada dalam lingkungan yang kurang komunikatif. Nah, itu Oke. Jadi sebelum ke faktor selanjutnya nih parent. Berarti kalau kurang ada interaksi sosial mungkin karena gadget ataupun jarang keluar gitu misalkan Bu Dila. Itu berarti sengaruh itu ya karena nggak ada pengalaman. Iya, nggak ada komunikatif juga, kemudian komunikasi. Nah, itu. Oke, selanjutnya Bu Dila. Nah, untuk yang terakhir ini gangguan ini apa namanya faktor pendengaran. Nah, itu juga berpengaruh juga. Karena apa? Mungkin mengalami keterlambatan bicara itu karena anak kesulitan mendengar. Nah, jadi harus dilihat juga. Oh, ini ada gangguan pendengaran atau tidak? Soalnya kok responnya juga kurang atau dari situ gitu. Jadi bisa jadi juga gitu. Oke. Jadi ada masalah keterlambatan bicara ini faktornya itu parents ada genetik, karena lingkungan dan juga masalah pendengaran yang tadi juga udah disinggung nih sama Bu Dila bahwa penggunaan gadget nih. Itu mungkin banyak persepsi gini Bu Dila. Kan di gadget itu udah ada suaranya, udah ada ada kata yang muncul, kok dia tetap nggak bisa ngomong ya Bu kayak gitu? Iya, soalnya memang kalau misalkan dianya cuma hanya lihat aja, nah itu kan hanya instan ya, dianya yang lihat, kemudian kita cuma diem aja, nggak ada arahan atau komunikasi ini itu, itu juga bermasalah juga gitu. Oke, itu ya parents coba. Sebenarnya nyambung juga sama tema kita yang kemarin soal gadget gitu ya. Diperhatikan juga penggunaan gadgetnya gitu. Meskipun anak sudah mungkin bicara, tapi kan terlalu lama nanti takutnya ada masalah-masalah lain gitu sebagai penyerta di pemberian gadget. Oke, sekarang kita main mitos dan fakta nih Bu Dila. Mitos atau fakta kalau anak laki-laki itu memang lebih lambat bicaranya daripada anak perempuan. Oke, jadi gini ya, kita ngomongin fakta dulu ya. Jadi sebelumnya kita harus memahami bagian dari otak yang mengontrol gerakan dan koordinasi itu disebut dengan cerebrum. Jadi ada dua, cerebrum itu otak kanan sama otak kiri. Ya, gitu. Yang sedangkan pada anak perempuan itu yang berperan adalah yang namanya panca indera. Jadi penglihatan kemudian pendengaran itu lebih sensitif daripada anak laki-laki gitu. Dan apakah perbedaan perkembangan otak kiri mempengaruhi kemampuan bicara pada anak laki-laki? Ya, jawabannya iya. Jadi dapat melihat perkembangan yang sangat pesat itu kosakata perempuan itu dikarenakan pada anak perempuan itu dilihat suka bermain yang kayak wajah atau benda yang tidak bergerak gitu. Tapi kalau misalkan yang laki-laki itu suka yang benda bergerak, jadi seperti mobil, terus kemudian pesawat, bis, itu. Jadi ketika dianya kalau misalkan untuk bermain untuk yang mobil itu kan nggak bergerak. Tapi kalau misalkan yang perempuan kan bermain boneka harus ada komunikasi, lebih baik, lebih banyak menirunya gitu daripada anak laki-laki juga. Gitu. Tapi kalau misalkan perbedaan itu artinya gini, seberapa bedanya itu seperti apa gitu maksudnya? Apakah memang jangan-jangan takutnya parents akan ya udah terlambat anak laki-laki nggak apa-apa gitu. Tapi maksud saya adalah seberapa batas wajarnya itu memang belum atau memang itu sudah terlambat gitu. Tapi kita perlu juga dipahami juga ya. Gitu jadi perbedaan jenis kelamin itu tidak sepenuhnya jadi patokan perkembangan bahasa. Gitu. Jadi tiap-tiap anak itu mempunyai perkembangan kecepatan yang sangat berbeda-beda. Jadi ada yang terlambat, ada juga yang tidak. Meskipun anak perempuan tapi pola asuhnya salah. Itu juga berpengaruh juga. Misalkan anak perempuan tapi pola asuhnya juga salah. Sering diberi gadget, jarang stimulasi, itu juga akan terlambat daripada anak laki-laki gitu. Jadi memang tidak ada patokannya. Gitu. Jadi kita harus digarisbawahi juga. Jadi bahasa anak itu seberapa banyak mereka untuk diajak komunikasi,
seberapa banyak kita sebagai orang tua mengajak anak untuk bicara dan berinteraksi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya memang ada perbedaan perkembangan itu tadi, tapi tidak sebagai patokan bahwa oh kalau laki-laki itu pasti terlambat gitu. Gitu. Jadi apa ya, pola asuh yang itu. Jadi tetap ya parents, kalau parents merasa bahwa oh ini udah saatnya bicara, ya kita stimulasi gitu. Jadi nggak menunggu momen tiba-tiba anak ngomong sendiri, tapi tetap kita stimulasi dari awal gitu kan. Iya, jadi banyak-banyak stimulasi juga makin anak itu paham. Jadi kasih arahan. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya benar mitos atau fakta obat atau suplemen itu dapat membuat anak lancar berbicara? Karena seringkali tuh ketika asesmen keterlambatan bicara banyak parents juga yang bertanya, ada obatnya nggak Bu? Gitu, bicara. Nah, jadi jawabannya mitos. Nah itu. Jadi karena apa? Jadi yang paling penting itu mendukung perkembangan bicara anak itu adalah memberikan stimulasi bahasa. Nah, yang cukup melalui komunikasi yang interaktif, bermain atau mendengarkan dengan yang baik gitu. Jadi untuk obat itu hanya vitamin aja gitu. Jadi nggak semua minum obat langsung ngomong gitu, tapi nggak ada stimulasi ya gimana ya gitu ya. Jadi memang perkembangan bicara itu berkembangnya karena latihan, karena stimulasi gitu. Stimulasi. Bukan karena obat tuh parents, jadi nggak ada kaitannya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini kita sudah ngomongin soal keterlambatan bicaranya. Sekarang pasti parents pengen nih tipsnya gimana sih untuk mengajarkan memberikan stimulasi bicara. Jadi bagaimana Bu Dila cara efektif merangsang bicara anak melalui aktivitas sehari-hari gitu yang mungkin bisa dilakukan parents di rumah? Oke, jadi ada banyak banget ya. Jadi saya dengerin beberapa aja ya. Jadi yang pertama itu sering ajak berbincang atau komunikasi. Nah, itu juga penting banget. Jadi kalau misalkan anak itu misal bermain harus ditemenin atau enggak komunikasi. Yang penting ada komunikasi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu sering bacakan dongeng atau cerita. Jadi sebelum tidur, mau tidur itu dibacakan dongeng dulu atau diceritain dulu. Nah, entah itu cuma 5 menit nggak apa-apa gitu. Kemudian sering dengarkan musik atau bernyanyi. Nah, itu jadi biasanya anak itu juga berbeda-beda juga untuk menirunya. Ada yang dari musik, kemudian ada dari obrolan kita. Nah, itu. Tapi di garis bawahi juga kalau misalkan mendengar musik atau bernyanyi seharusnya bahasa Indonesia gitu. Jadi banyak sekali kalau misalkan itu bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing. Nah, itu. Terus kemudian meniru suara. Nah, ini meniru suara ini bagian nonverbal ya. Jadi kalau misalkan meniru suara itu biasanya untuk meniru yang hewan. Nah, suara-suara hewan itu lebih mudah. Nah, untuk meniru juga. Kemudian kurangi screen time. Nah, itu juga jadi pengaruh juga itu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang itu tadi Bu Dila, kan screen time kan nonton juga ada suaranya juga, gitu gimana? Jadi namanya kalau misalkan screen time itu harus ada komunikasi. Meskipun dia yang nonton, tapi kita harus ajak komunikasi, ajak dianya itu kita tanyain, apa ini, meskipun dianya itu belum verbal, kita yang kasih tahu. Nah, jadi kita yang mengarahkan anak itu, bukan anak itu main sendiri. Nah, itu. Ya itu parents. Jadi memang screen time itu ya boleh aja, tahu batasannya dan tetap pasti harus didampingi. Namanya juga masih anak-anak ya. Jangan sampai anak, yang penting dalam berbicara juga kan keterampilan dua arah ya Bu. Kalau misalkan nonton screen time aja kan ya udah dia diem aja, nggak ada interaksi dua arah gitu. Sedangkan sekarang di lingkungan nyata anak itu atau kita tuh kan selalu harus bicaranya dua arah gitu. Pasti nanti kalau misalkan screen time aja berarti kan susah untuk komunikasinya juga. Selanjutnya kalau misalkan ini kesalahan umum yang justru menghambat perkembangan bicara. Nah, ini mungkin ada hal-hal kekeliruan yang dilakukan parents yang akhirnya ini tuh menghambat perkembangan bicara anak gitu ya. Itu apa aja Bu Dila? Jadi untuk kesalahan umumnya itu
kurangnya stimulasi verbal. Jadi nggak ada stimulasi verbal, hanya cuma nunjuk-nunjuk aja atau cuma ngerengek aja. Nah itu. Terus kemudian yang kedua itu sering maksa anak ngomong. Nah ini juga harus ini ya apa namanya biar anak itu mau ngomong atau ketika dianya belajar bicara itu dengan nyaman. Ketika anak itu nyaman atau anak itu santai terus kemudian diajak ngobrol ya santai itu enak gitu. Jadi kalau misalkan ngajak ngobrol ya pas waktu juga bermain juga bisa gitu. Pokoknya yang suasananya enak gitu. Terus kemudian anak menunjuk langsung diturutin. Nah ini jadi kalau bisa menunjuk nggak usah langsung turutin gitu. Jadi harus anak itu biar ada inisiasi dulu. Entah itu anak itu belum verbal. Gitu. Jadi oh misal dianya nunjuk susu, oh mau susu? Nah, oke. Ketika dianya minta dengan minta dulu, nah baru kasih gitu. Jadi nggak langsung nunjuk dikasih. Nah itu. Kemudian pemberian gadget yang berlebihan juga. Nah itu juga berpengaruh juga ya. Kemudian tidak diperhatikan atau dibiarkan mainan sendiri. Nah ini. Jadi kalau misalkan dianya bermain sendiri, nggak ada arahan juga, itu juga anak nggak tahu. Oh konsep bermain itu seperti apa. Ketika dianya megang mainan ini udah dibuat apa namanya puter-puter, soalnya nggak ada arahan dari orang tua atau dari mana itu nggak ada arahan gitu. Tapi kalau misalkan kita mengarahkan, oh ini dimasukkan sini atau ini diambil, dia tahu. Oh bahwa ini bola diambil dimasukkan ke dalam tong misal. Nah itu jadi kita juga banyak arahan juga gitu. Jadi jangan biarkan anak itu main sendiri. Nah itu. Terus ini juga Bu Dila, seberapa ini tuh nggak tahu ya ini menghambat atau tidak. Saya kadang mengamati orang tua itu kalau anaknya main tuh beliaunya yang banyak ngomong. Bukan dek, bukan itu loh, itu ya. Kayak masalah puzzle kayak gini ya, dia masih mencoba-coba. Oh ini nggak bisa. Tapi orang tuanya udah, dek ini loh, ini di sini sudah mulai udah langsung komentar emosi, ya. Atau kadang anaknya lagi main nggak ditemenin tapi kayak komen nggak gitu loh, apa langsung dikomentarin kayak gitu. Itu ngaruh juga nggak sih Bu Dila? Itu juga ngaruh. Jadi anak itu juga butuh apa ya contoh. Ketika anak itu nggak bisa masukkan, kita yang pakai media kemudian dimasukkan. Nah itu jadi ada contohnya dulu. Soalnya kenapa anak itu mungkin belum paham. Oh arahan tuh masukkan, tapi dianya nggak tahu masukannya di mana gitu. Meskipun tunjuk-tunjuk tapi nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita yang mengambil sesuatu atau bendanya atau medianya kita ambil masukkan. Gitu. Jadi ada arahan, ada prom juga gitu. Jadi kita yang ngomong juga masukkan sambil contoh. Masukkan. Nah, dia tahu bahwa kita ngomong masukkan tuh artinya adalah melakukan hal ini gitu kan. Iya, jadi ada contohnya juga. Oke. Terus kayak yang kadang juga mungkin bisa dicontohkan juga Bu Dila untuk mengajarkan anak meniru tuh seperti apa? Karena kadang tuh orang tua mencoba ngajak anak meniru tuh tapi setiap katanya tuh cepet gitu loh. Contohnya? Misalkan apa ya? Susu ya. Susu, ini susu. Tapi nggak diberi kesempatan anak untuk diberikan jeda untuk memproses itu gitu loh. Itu sebenarnya yang tepat itu seperti apa sih buat anak tuh meniru gitu. Jadi untuk awal meniru juga ada tahap juga ya. Jadi untuk yang mungkin non verbal juga itu kan ini lebih lama untuk menirunya. Jadi untuk yang meniru itu seharusnya untuk vokal dulu. Misal gitu. Susu, ayo susu, gak kan bisa anak itu. Jadi harus dulu, atau a dulu. Nah jadi harus vokal baru nanti ke satu sukata. Gitu. Jadi misal kemudian satu sukatanya pah misal baru ke papa gitu. Jadi nggak bisa langsung satu kata gitu. Jadi harus ada tahapannya, misal vokal dulu, kemudian satu sukata dulu, baru ke katanya gitu. Nah itu parents ternyata menarik sekali untuk proses ngajarin anak bicara, stimulasi itu ternyata nggak langsung gitu ya Bu Dila gitu. Karena mengingat juga anak-anak itu kan dalam proses perkembangan gitu ya. Jadi nggak bisa kita langsung ajarkan blok langsung ajarin satu kata gitu. Berharap anak langsung bisa gitu. Enggak, emang ada prosesnya gitu ya parents. Sekarang nih kalau ngomongin soal terapi wicara gitu ya.
kapan sih Bu orang tua tuh harus membawa anak mereka ke terapis wicara gitu? Oke, jadi untuk kapan sih orang tua itu membawa ke terapis wicara gitu. Jadi anak itu sering menggunakan banyak gerakan atau isyarat. Jadi ketika dianya meminta atau dianya menginginkan sesuatu itu hanya cuma nunjuk, cuma tarik-tarik tangan atau cuma ngerengek, bahkan menangis. Nah, itu juga sudah waktunya gitu. Terus kemudian untuk kesulitan memahami bahasa instruksi ketika dianya disuruh ini kok diem ya anaknya ya, kok udah umur segini kok belum ada respon, atau ketika dianya diinstruksi ini itu kok diam. Nah, itu juga harus udah mulai dibawa ke terapi gitu. Kemudian kesulitan dalam mengucapkan kata-kata yang benar. Misal di usia 3 tahun. Di usia ke-3 tahun itu sudah mulai dua kata gabungan. Misal mau bola, dianya cuma mau olah. Jadi huruf yang B-nya hilang. Nah, itu juga sudah mulai juga gitu. Kemudian anak yang bicaranya tidak lancar. Nah, itu oke. Tidak lancar itu seperti apa Bu misalkan? Misal tidak lancar itu ini gangguan untuk artikulasinya tadi. Oke, itu jadi nggak jelas ketika dianya bicara. Oke, jadi itu perlu diperhatikan ya parents. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda ini nih, udah bagian sakit aja ini untuk assessment dan mungkin nanti terapi wicara seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara soal keterlambatan. Nah, sekarang kita mau bicara soal profesinya Bu Dila sendiri nih sebagai terapis wicara gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya Bu terapis wicara itu? Dan sebenarnya apa aja yang bisa ditangani? Mungkin kalau dari kata wicara pasti ya bicara ya, tapi mungkin lebih jelas lagi seperti apa gitu. Oke, jadi untuk terapi wicara itu salah satu profesi dari bidang kesehatan yang menangani gangguan bahasa, bicara, kemudian irama kelancaran suara dan gangguan makan menelan. Gitu. Jadi nggak cuma bicara aja gitu. Jadi bisa suara itu serak, atau ketika dia suaranya pelan. Nah, itu. Atau gangguan irama kelancaran. Ketika gangguan irama kelancaran itu ngomongnya gagap-gagap. Nah, itu patah-patah. Nah, itu. Kemudian dari gangguan makan menelan. Nah, itu jadi dianya punya keluhan mengunyahnya, atau ketika dia nyedotnya nggak bisa, atau ketika dianya makan nasi tidak mau, seharusnya sudah mulai makan nasi, terus kemudian atau ketika dianya makannya ada bermasalah juga atau menelannya juga. Nah, itu juga bisa menangani untuk terapi wicaranya gitu. Oke, jadi itu parents, jadi terapi wicara nggak hanya berkaitan dengan bicara aja. Ya pasti tentu bicara iya, tapi ada tambahan-tambahan lain tuh soal irama kelancaran suara dan juga gangguan makan. Karena sebenarnya kalau misalkan dia apakah ada kaitannya Bu Dila ketika anak ini kesusahan untuk susah mengunyah dengan kemampuan bicaranya? Untuk mengunyah sama bicaranya itu ya tidak ada kaitannya. Tapi ketika dianya mengunyah itu ya ada kaitannya dengan untuk bagian oralnya gitu. Gitu ya parents. Selanjutnya, nah untuk teknik dan metodenya terapi wicara itu seperti apa sih Bu Dila? Oke, jadi teknik metode terapi wicara itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kita sebutkan cuma beberapa aja. Jadi yang pertama itu modeling. Modeling itu kita yang sebagai model. Nah, itu jadi kita yang mencontohkan. Misal, ayo anak minta. Disuruh minta nggak mau. Nah, jadi kita yang kasih contoh. Ayo minta itu seperti ini gitu. Jadi minta. Nah, ketika anak itu nggak bisa minta gini, baru kita kasih prompt. Nah, itu. Terus kemudian drill play. Drill play ini meniru tapi dengan bermain. Nah, misal di sini ada puzzle buah misal. Ayo apel. Nah, tirukan apel. Nah, itu jadi ada sebuah objek yang memang itu gambarnya apel. Nah, jadi biar dia tahu gitu. Berarti pakai media bermain ya Bu? Iya. Ya, jadi itu ada dua metode yang sebenarnya banyak metode, cuma dua yang disebutin Bu Dila yang mungkin bisa ini kali ya, yang mudah dipahami dan mungkin bisa dicoba sama parents di rumah, yaitu modeling dan permainan dengan drill play.
Terus seringkali juga nih Bu Dila, parents itu tanya kapan ya sampai terapi ini tuh sampai kapan ya? Kapan akhirnya dari proses terapi wicara ini akhirnya bisa tuh ngomong lancar sesuai usianya gitu. Sebenarnya apakah kita bisa melihat itu ada apa ya namanya? Ada waktu pasti nggak ya sih Bu Dila untuk akhirnya dari terapi itu langsung bisa bicara gitu. Oke, jadi untuk berapa lamanya itu belum tentu juga ya. Jadi nggak ada patokannya ya. Soalnya memang kita juga harus lihat untuk tingkat kesulitan masalah itu, kemudian usia anak, keberhasilan terapi yang dilakukan, komitmen orang tua pada saat di rumah. Nah itu, jadi kita juga harus lihat kondisi anak tersebut gitu. Jadi memang berbeda-beda untuk keberhasilan terapi itu. Gitu. Jadi nggak bisa sama ya gitu. Oke parents, jadi memang kita nggak bisa kasih jaminan pasti berapa bulan bisa ngomong gitu karena terlalu kompleks banget, pasti butuh keterlibatan banyak pihak termasuk juga parents, komitmennya gimana untuk membawa anak ke terapi gitu kan, latihannya gimana di rumah gitu, terus tingkat itu gangguannya atau masalahnya, tingkat masalah anak tidak bisa bicara itu seperti apa, jadi sangat-sangat banyak faktornya, jadi kita nggak bisa pastikan. Tapi yang pasti kita akan berusaha yang terbaik ya Bu Dila untuk memberikan terapi dan yang penting dinikmati prosesnya semua untuk kebaikan anak ke depan gitu ya. Oke, mungkin Bu Dila mau cerita nih satu contoh aja, mungkin satu pasien yang mungkin sudah ditangani Bu Dila, mungkin setelah terapi wicara ada progres yang baik itu seperti apa gitu. Oke, dulunya ada sih. Jadi untuk yang awal itu umur 4 tahun lebih. Jadi dianya datang itu belum kondisinya ASD. Jadi belum respon, kemudian ketika dipanggil ya nggak nolak, jadi harus beberapa kali dulu, terus kemudian non verbal juga, tapi udah 7 bulan. Nah itu, jadi prosesnya agak lama ya, 7 bulan. Baru dianya mengeluarkan verbal. Nah itu udah merespon juga, kemudian untuk ketika dipanggil langsung noleh, ketika dianya meminta sesuatu itu langsung ngomong ke orang tuanya, udah 2 kata juga. Itu sih Bu Okta. Nah itu contohnya, itu 7 bulan parents gitu. 7 bulan. Itu sebenarnya kalau dilihat ya bukan waktu yang lama gitu, tapi karena konsistensi, karena usaha yang maksimal, insya Allah kok ada perubahan-perubahan yang baik. Oke, tadi saya lupa mau tanyain Bu Dila, sebagai terapis wicara itu tantangannya apa Bu Dila? Tantangannya apa aja nih bertemu dengan macam anak-anak gitu ya, dengan karakter berbeda, apalagi dengan sakit itu kan banyak juga ya kita pasien-pasiennya yang dengan masalah-masalah tertentu gitu ya. Itu seperti apa? Ada tantangannya Bu Dila? Oke, tantangannya mungkin ini ya, anak itu pas waktu marah. Nah, itu. Atau enggak dianya tidak duduk tenang. Jadi muter aja, enggak mau duduk, terus kemudian responnya juga kurang, terus kemudian untuk adaptasi juga kurang, nangis terus, itu mungkin tantangannya gitu. Oke, Bu Dila. Terus kan kalau terapi wicara itu kalau kita lihat gitu ya, itu kan ruangannya kecil dan juga harus duduk gitu ya, karena nanti prosesnya kan ada belajar meniru juga, memperhatikan Bu Dila sebagai terapisnya gitu. Nanti kalau misalkan anak yang masih susah duduk, masih gerak aja itu gimana sih Bu Dila? Harus apa sih? Jadi nanti mungkin ke okupasi dulu. Jadi biar digradasi di situ. Nah, nanti kan untuk fokusnya, kemudian responnya juga. Nanti ketika udah mulai agak tenang nih, atau udah mulai respon, udah mulai duduk, baru nanti ke terapi wicara. Nah, jadi bisa kolaborasi juga. Jadi nggak cuma terapi wicara aja. Oh, anak saya nggak bisa ngomong, harus masuk ke terapi wicara gitu. Tapi seharusnya yang paling penting ya okupasi gitu. Soalnya dianya masih kurang respon, terus kemudian adaptasinya juga kurang. Nah, itu kemudian untuk anaknya juga hiperaktif juga. Nah, itu. Jadi itu poin pentingnya, kata pentingnya adalah kolaborasi parents gitu. Jadi memang mungkin parents pernah datang dengan keluhan susah, belum bisa bicara, tapi kok dikasih juga okupasi terapi dan terapi lainnya gitu ya.
Nah, memang kunci pentingnya itu ada di kolaborasi. Jadi mungkin anaknya memang butuh terapi yang lain selain terapi bicara, ya kita perlu untuk memberikan terapi itu. Untuk juga nantinya adalah keberhasilan terapi Iya. bicara gitu. Kalau masih muter aja nanti susah untuk bisa menirukan. Iya, susah untuk diajak komunikasi juga. Soalnya ya itu kalau misalkan di terapi bicara memang harus duduk, Ya, kemudian fokus, kontak matanya juga ada. Nah, itu. seperti itu ya parents. Jadi semuanya pasti kita akan berikan untuk anak. Oke, mungkin saatnya ini tanya jawab gitu. Mungkin sudah banyak nih yang bertanya gitu ya. Jadi nanti kita akan pasti yang akan jawab pertanyaan yang memang relate ya parents semua dengan judul pada hari ini. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bunda Risti. Bunda Risti. Budila bertanya kapan anak dinyatakan lulus dari terapi bicara. Oke, jadi untuk apa namanya lulus dari terapi bicara itu juga ini ya apa namanya kita juga harus melihat dulu kondisi anak tersebut gitu. Apakah usia segini udah mencapai target-target itu gitu? Oh, kok misalnya usia segini belum mencapai, berarti masih ada lagi gitu. Jadi harus kita koreksi satu-satu dulu. Jadi nggak bisa langsung oh misal udah berapa kali terapi sudah lulus gitu. Jadi harus dikasih ada apa namanya tahap-tahapan juga gitu. Jadi memang ini parents kita pasti kita ada tujuan nih. Seperti Budila sendiri pasti setiap anak itu udah ada targetnya masing-masing ya gitu. Biasanya juga disesuaikan dengan usianya. Di usia segini memang sebaiknya udah kita kejar target sesuai usianya itu tadi gitu. Kalau misalkan memang itu sudah mencapai pasti ada kelulusannya gitu ya. Tapi kalau memang belum ya berarti belum. Kalau memang Budilanya belum menyatakan itu lulus pasti juga masih terus perlu untuk terapi bicara gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Dari Bu Linda, Budila mau tanya apakah ada hubungannya keterlambatan motorik dalam kurun berjalan dengan keterlambatan bicara. Nah, itu. Oke, jadi memang ada kaitannya juga gitu. Kalau misalkan biasanya anak belum berjalan, terus kemudian kok juga ngomongnya juga terlambat juga. Soalnya memang untuk perkembangan anak itu apa ya namanya berbeda-beda juga gitu. Memang kalau misalkan oh berjalan kok belum apa namanya ngomongnya juga belum, itu juga berpengaruh juga gitu. Jadi ada kaitannya juga gitu. Iya. Jadi mungkin saya tambahkan juga ya Bu. Jadi memang di pyramidal learning itu kalau misalkan parents tahu itu ada piramid untuk tahapan perkembangan anak. Jadi motorik dan sensorik itu yang paling dasar paling dasar. Jadi kalau memang dan bahasa itu tingkatannya di atasnya kemampuan motorik gitu. Jadi kalau memang sensorik motoriknya ini masih bermasalah, yaitu dia belum bisa berjalan, pasti kemampuan di atasnya itu juga berpengaruh, kurang lebih seperti itu. Jadi pasti ada kaitannya antara kemampuan berjalan ini dengan kemampuan bicaranya gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Bunda. Dari Bunda Selapel, Budila, apakah anak speech delay juga harus wajib diet tepung sama gula? Oke, untuk anak speech delay ya. Oke, jadi tergantung juga anaknya juga gitu. Ada penyertanya apa enggak? Nah, kalau misalkan ada penyertanya ya ini apa namanya juga diet. Tapi kalau misalkan cuma speech delay aja, nah itu mungkin tidak gitu. Jadi memang perlu dipastikan dulu. Nah, speech delay ini kan atau keterlambatan bicara tidak hanya seringkali ada penyertanya Bu kayak ASD atau mungkin ADHD dan beberapa permasalahan yang lainnya gitu. Nah, kalau memang itu ada memang masalahnya ada di mungkin dia juga ASD, yaitu perlu di diet. Ya perlu diet juga. Tapi kalau enggak ya berarti enggak. Cuman ya pasti perlu diperhatikan adalah ya tetaplah mau dia anak-anak itu tetap harus untuk menjaga makan ya Bu Dila. Iya. Pastinya bukan karena apa ya dia punya gangguan tertentu atau enggak, tapi parents anak-anak itu kan masih dalam proses pertumbuhan ya, kalau bisa kita kasih makanan-makanan yang sehat, bukan yang bahaya-bahaya gitu, yang banyak pengawetnya, banyak gulanya, itu kan juga demi kebaikan anak-anak gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
Betila, bagaimana cara dari Bunda Evi? Bunda Evi, Betila, ya. bagaimana cara atau teknik melatih anak mengucap huruf K, L, sama R? K, L sama R. Soalnya anak saya belum bisa mengucap huruf tersebut. Oke, jadi kita juga lihat usianya juga. Ah Gitu, ya itu ha-ha. berpengaruh sama usia. Jadi ada targetnya juga. Oh, misal umur 4 tahun kok belum bisakah? Atau umur 5 tahun belum bisakah? Itu juga ini udah terlambat juga. Tapi kalau misalkan baru umur 3 tahun atau cuma 2 tahun kok belum bisa KL, itu Nggak apa-apa, wajar, wajar, ya. gitu. Jadi untuk K sama L kita juga harus melihat untuk oral motor juga. Ketika dianya lidahnya itu bagaimana, apakah bisa ke atas atau tidak. Soalnya memang dari bicara atau ketika dianya bicara itu kolaborasi dengan lidah kita ngomong. ya benar Gitu. ya. Jadi untuk K, L sama R ya Sama R. itu juga berhubungan dengan lidah gitu. Untuk tipsnya nanti ya. Jadi dilihat dulu usianya nih parents, usia berapa sih ini anaknya belum bisa K, L sama R. Kalau misalkan di bawah 5 tahun mungkin 3 tahun ya Bu Dila. 3 atau 2 itu wajar gitu. Tetap distimulasi untuk bicaranya gitu. Kita ajak ngobrol, ajak huruf apa kata-kata meniru kata-kata yang ada kaitannya sama huruf-huruf tersebut gitu. Tapi kalau memang usianya sudah berapa tahun udah 4 sampai 5 itu udah mulai ini. 4 sampai 5 belum KLR itu perlu dicek nih ke sini di Gen Sakit, nanti kita cek itu karena kita akan cek juga koordinasi lidahnya itu tadi ya, oral motornya seperti apa. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Jadi saya pilih dulu ya. Oke, masih dipilih nih pertanyaannya. Oke. Dari Mama Fonieka, selain faktor screen time, genetik dan lingkungan, apa benar faktor riwayat kejang juga berpengaruh pada stage D anak? Oke, jadi untuk riwayat kejang juga berpengaruh juga. Iya. Nah itu soalnya memang memorinya juga. Nah itu jadi kalau misalkan kejang pasti memorinya juga akan hilang. Nah ada permasalahan juga. Itu jadi ada kaitannya juga. Iya. Itu juga kaitannya sama apa ya? Iya, pasti berpengaruh ya Bu Dila. Apa kejang itu ke beberapa perkembangan anak gitu. Biasanya memang nggak hanya bicara tapi juga beberapa perkembangan anak tuh kalau misalkan ada riwayat kejang waktu kecil itu berpengaruh juga gitu ya. Nah, memang berpengaruh Bunda gitu ya. Masih ada pertanyaan? Sama seperti hampir sama. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan perkembangan bahasa pada anak ADHD yang tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa yang baik? Oke, itu anaknya verbal apa non verbal ya? Itu perlu dipertanyakan dulu gini. Jadi parents semua mungkin bisa saya jawab. Iya, oke. Jadi memang kita nggak bisa untuk langsung gitu ya memberikan tips-tips ya. Tipsnya pasti yang tadi Bunda bilang stimulasi gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau udah spesifik nih anak ADHD, kita perlu cek dulu nih bener nggak ADHD-nya gitu kan. Terus juga kemampuan bicaranya seberapa, usianya sekarang berapa, itu pasti juga berpengaruh nanti pemilihan stimulasi untuk anak, responnya gimana gitu kan. Jadi banyak hal yang memang perlu diperhatikan dulu untuk memberikan stimulasi itu ke anak gitu. Tapi umumnya tuh anak ADHD itu verbal Bu Dila. Mayoritas anak ADHD itu verbal. Kalau anak-anak ASD itu seringkali ada yang non verbal gitu, itu parents. Tapi memang biasanya anak ADHD itu juga berpengaruh, ada keterlambatan bicaranya gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Mungkin 2 pertanyaan lagi kalau masih ada.
Budila, terapi bicara yang bagus supaya cepat progresnya itu berapa kali seminggu seharusnya? Oke, jadi kita lihat dulu ya parents ya. Jadi nggak bisa instan gitu. Soalnya memang kita lihat itu apa namanya, masuk ke terapi bicara itu harus ada assessment sama screening dulu, dilihat dari bicaranya, kemudian kemampuan anak ini sampai mana gitu. Oh kalau misalkan anaknya sudah verbal, nah itu lebih agak Iya, cepat iya. gitu. Tapi kalau misalkan dianya belum verbal, nah entah itu 1 minggu atau beberapa minggu, nah Ya itu jadi, parents. jadi Itu kembali lagi sama Oke. pertanyaan kapan gitu Iya, ya. Itu hampir sama pertanyaannya parents. Kalau untuk di Gen Sakit sendiri biasanya kita kasih waktu seminggu 2 kali ya Budila. iya, Gitu ya, apa, dan pastinya nggak bisa hanya mengandalkan kami atau Budila untuk terapi bicaranya, tapi juga dilatihkan di rumah gitu. Dan itu juga keefektifan itu tadi tetap diukur dari kemampuan anaknya, usia anaknya, gangguan penyertanya gitu parents. Oke, satu pertanyaan lagi. Sudah, oh ternyata Oke. sudah habis pertanyaannya. Terima kasih parents semua yang sudah hadir, yang sudah bertanya. Terima kasih sekali, ini kayaknya banyak pertanyaan juga, banyak yang penasaran juga. Oke, sebelum penutup, Budila ada pesan nggak untuk parents di rumah apa? Oke, jadi parents tetap sabar dan teruslah memberikan dukungan yang positif gitu. Oke, jadi itu ya parents. Kami juga pasti paham bahwa keterampilan bicara itu perkembangan atau milestone yang sangat-sangat ditunggu sama parents semua. Pengen anak itu bisa bicara, pengen anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi meskipun ya kita berharap dan berusaha gitu, tapi tetap sabar, tetap menikmati prosesnya, jangan diburu-buru gitu ya. Semua kita usahakan yang terbaik aja gitu parents. Nah, setelah kita membahas terkait keterlambatan bicara tadi, kita bisa tahu ternyata kadang ritme tumbuh kembang anak itu beda-beda gitu ya, setiap anak gitu. Jadi sebagai orang tua kita perlu waspadai dan peka terhadap tanda-tanda keterlambatan bicara dan memberikan stimulasi serta intervensi yang tepat sejak dini. Nah, untuk parent semua, setelah kita belajar terkait keterlambatan bicara dan keterampilan bicara tadi dari Budila, jika parents menemui ada tanda-tanda keterlambatan bicara pada anak gitu ya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami di Gensa Kids dan menjadwalkan mungkin terapi bicara nantinya gitu ya. Karena semakin cepat ditangani, semakin baik pula peluang anak untuk mengejar keterampilannya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi orang tua semua gitu. Terima kasih banyak Budila. Ya, terima kasih juga Bu Okta. Semoga Budila nggak kapok untuk ya podcast lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru lagi nantinya. Terus jangan lupa parents semua untuk follow akun Instagram Gensa Kids dan share podcast ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode Gensa Edu Talk berikutnya. Saya Okta selaku host dan juga Budila selaku narasumber undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Sudah gampang menonton gampang. Gusti. Ternyata Jam piro iki?